Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang review KHLAS RPJMD Kabupaten Pasaman untuk periode 2021 sampai 2026. Untuk anggota kelompoknya, yang pertama ada Heru Septia Wayudi, yang kedua ada Yoga Rehan Oktamar, yang ketiga ada saya sendiri, Muhammad Abdul Rahim, yang keempat ada Arif Akil Afadil, yang kelima ada Bima Triputra, yang keenam ada Gema Andriza, dan yang terakhir ada Budi Kurniawan. Berikut adalah outline yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini, yaitu yang pertama adalah regulasi terkait KHLAS, yang kedua ada indikator proses pelaksanaan KHLAS yang saat ini berlaku, yang ketiga ada evaluasi laporan, yang keempat ada hal yang seharusnya dilaksanakan tapi tidak dilaksanakan penyusun KHLAS. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, kenalkan nama saya Budi Kurniawan dengan BP 7003. Saya akan menjelaskan regulasi terkait KHLAS. Penyusunan kajian lingkungan hidup strategis atau KHLAS, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD, Kabupaten Pasaman pada tahun 2021 hingga 2026 dilakukan berdasarkan yang pertama Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, yang mana tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, di mana pemerintah daerah wajib membuat KHLAS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan atau terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan atau kebijakan, rencana dan atau program. Yang kedua, pemerintah nomor 46 tahun 2016 tentang tata cara penyelenggaraan KHLAS. Yang ketiga, peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 7 tahun 2018 tentang pembuatan dan pelaksanaan KHLAS dalam penyusunan rencana pembangunan jangka daerah. Selanjutnya ada indikator proses pelaksanaan KHLAS yang saat ini berlaku. Yang pertama ada indikator yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional atau SS, jumlahnya 69 dengan persentase 33,5%. Yang kedua indikator yang sudah dilaksanakan dan belum mencapai target nasional atau SB, 84 jumlahnya dengan persentase 40,78%. Yang ketiga ada indikator yang belum memiliki data atau NA memiliki jumlah 53 dengan persentase 25,73 sehingga jumlah datanya 206 dan memiliki persentase 100%. Selanjutnya indikator SDGs yang dilaksanakan dan dicapai. Terbagi atas beberapa pilar. Yang pertama ada pilar sosial yang mencakup tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, kehidupan sehat dan sejahtera, pendidikan berkualitas, dan kesetaraan gender. Selanjutnya ada pilar lingkungan yang mana ada air bersih dan sanitasi layak, kota dan permukiman yang berkelanjutan, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, penanganan perubahan iklim, ekosistem daratan. Selanjutnya ada pilar ekonomi, pekerjaan layak, dan pertumbuhan ekonomi, industri, inovasi, dan infrastruktur, berkurangnya kesenjangan, dan kemitraan untuk mencapai tujuan. Selanjutnya ada pilar hukum dan tata kelola, yang mana ada perdamaian keadilan dan kelembagaan tangguh. Dari jumlahnya mencapai 69 indikator. Selanjutnya ada jumlah indikator yang tidak memiliki data. Yang mana ada beberapa pilar juga. Yang pertama ada pilar sosial yang mencakup tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, kehidupan sehat dan sejahtera, dan kesetaraan gender. Selanjutnya ada pilar lingkungan, air bersih dan sanitasi layak, kota dan permukiman berkelanjutan, konsumsi dan produksi bertanggung jawab, penanganan perubahan iklim, ekosistem daratan. Selanjutnya ada pilar ekonomi yang mencakup pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, industri dan inovasi infrastruktur. Selanjutnya ada berkurangnya kesenjangan. Selanjutnya ada tentang hukum dan lembaga, yang mana ada perdamaian keadilan dan kelembagaan yang tangguh. Jumlah indikatornya 53. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, saya Bima Triputra dengan BP 3022 akan melanjutkan, yaitu ada diagram alur proses pelaksanaan KLHS.
Dengan poin-poin yang pertama itu penapisan yang berisi apakah perlu diperlukan studi KLS, isu-isu permasalahan lingkungan hidup dan keterkaitan KRP. Yang kedua ada pelingkupan, yaitu ada ruang lingkup KLS, studi data dasar dan juga sasaran dari KLS. Yang ketiga ada alternatif KRP atau kebijakan rencana program yang berisi tujuan atau sasaran KRP, analisis KRP dan alternatifnya. Yang keempat ada analisis lingkungan, evaluasi dan evaluasi dampak KRP yang berisi interpretasi data, evaluasi dan perkiraan dampak KRP, dan fokus dari dampak. Yang kelima ada alternatif KRP dan pengambilan keputusan yang berisi hasil, proses dan mekanisme pengambilan keputusan, argumentasi pengambilan keputusan. Dan yang terakhir itu yang keenam, rencana pemantauan dan pengelolaan KRP yang berisi implementasi mitigasi dampak dan monef untuk perbaikan KRP. Next, selanjutnya itu ada evaluasi laporan. Untuk kriteria yang pertama itu apakah ada konteks dan data dasar isu-isu permasalahan LH. Itu untuk penjelasannya itu sudah ada. Keterangan itu terdapat pada bab 4, itu ada 15 isu pembangunan. Untuk kriteria yang kedua itu apakah ada penjelasan ruang lingkup, isu-isu keberlanjutan pembangunan dan sasaran KLHS. Untuk penilaiannya itu sudah ada itu pada bab 4. Beberapa isunya itu masih tinggi prevalensi anemia pada ibu hamil dan juga presentasi rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan. Next. Oh, baiklah, ini ditampilkan beberapa lampiran tentang kriteria yang tadi, itu tentang isu-isu permasalahan dan juga penjelasan ruang lingkup isu-isu keberlanjutan pembangunan. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Arif Akal Fadil, BP 3017. Yang selanjutnya adalah evaluasi laporan, di mana untuk kriteria yang pertama, itu apakah ada tujuan dan sasaran KRP, itu terdapat pada bab 4, ada 17 tujuan dan sasaran KRP dari pembangunan berkelanjutan di KLHS Pasaman. Kemudian untuk apakah ada perbandingan alternatif KRP, itu terdapat pada bab 6, yaitu terdapat 3 bagian alternatif, yaitu rekomendasi terkait isu strategis, isu konsultasi publik, yang kedua rekomendasi berdasarkan capaian TPB atau SDG, yang ketiga rekomendasi berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Selanjutnya itu ada tabel rekomendasi berdasarkan capaian indikator tujuan pembangunan berkelanjutan. Untuk yang pertama tuh prevalensi anemia pada ibu hamil dengan arah kebijakan meningkatkan pengetahuan ibu hamil terkait pentingnya gizi ibu hamil dan meningkatkan pembinaan pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil. Kemudian untuk yang kedua yaitu angka kematian balita per 1.000 kelahiran hidup. Untuk arah kebijakan meningkatkan penanganan perbaikan gizi balita. Untuk indikasi programnya itu peningkatan perbaikan gizi dan pemberian makanan tambahan pada balita gizi kurang buruk. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Yoga yang Utamar, BP 3010. Selanjutnya itu evaluasi, yaitu apakah ada interpretasi data, penilaiannya itu sudah yang keterangannya itu terdapat pada bab 4. Dan yang kedua itu apakah ada perakiraan dampak dan risiko lingkungan hidup, untuk penilaiannya itu sudah terdapat pada bab 6. Beberapa isu yaitu masih tingginya prevalensi anemia pada ibu hamil. Presentasi rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan. Presentasi rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan atau pekerjaan umum. Next. Dan berikut ada merupakan tabel dari isu pembangunan berkelanjutan paling strategis dan prioritas. Dan berikut ada kriteria dan penilaiannya yang sudah. Next. Dan untuk evaluasi laporannya berikutnya, itu kriteria alternatif KRP dan pengambilan keputusan, itu penilaiannya sudah. Dan keterangannya itu di bab 4 dan 6 dan lampiran 5, yang itu terdapat pertimbangan muatan dan
konsekuensi rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan KRP yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan. Dan yang kedua itu analisis pencapaian TBB atau SDGs di Kabupaten Pasaman dilakukan dengan penyandingkan antara target indikator TBB atau SDGs yang tertuang dalam Peraturan Presiden RI nomor 59 tahun 2007 yang terdiri atas 4 kategori. Yang pertama itu sudah dilaksanakan dengan lambang SS, dan yang kedua itu sudah dilaksanakan tapi belum mencapai target dan dilambangkan dengan SB. Yang ketiga itu belum adanya data yang dilambangkan oleh NA, dan yang keempat itu bukan kewenangan yang dilambangkan oleh BK. Dan untuk kriteria yang dua itu rencana pemantauan dan pengelolaan KRP. Untuk penilaiannya sudah, dan keterangannya di bab 4 dan bab 6 itu telah visi misi yang didasari dari sasaran RPJMD, keterkaitan dan TBB dan SDGs yang SDGs target TBB dan SDG dan indikator TBB. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, perkenalkan nama saya Giman Tiza, BP 201094-3023. Saya akan melanjutkan materi berikutnya. Berikutnya itu ada tabel mengenai telaahan visi misi terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan TPP atau SDGs. Di mana pertama misi 1 itu meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Maha Esa serta meningkatkan peran lembaga adat. Itu terdiri atas sasaran 1 itu meningkatkan pengamalan ajaran agama. Kemudian sasaran 21 meningkatkan peran LKAM, KAN, Bundo Kanduang dengan tujuan untuk menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia. Itu dengan target itu 33 itu pada tahun 2030 mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan dan memerangi hepatitis, penyakit sumber air, serta penyakit menular lainnya. Kemudian pada target 34 pada tahun 2030 mengurangi hingga sepertiga angka kematian akibat penyakit yang tidak menular. Kemudian target 35 memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol. Kemudian target 3A itu memperkuat pelaksanaan The Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai langkah tepat. Dengan indikator itu belum NA, SB, SS, SS, NA, dan NA. Kemudian tujuan berikutnya itu mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan dengan tujuan menghapuskan semua praktik berbahaya seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini, dan paksa, serta sunat perempuan. Dengan indikator itu SB. Berikutnya misi 2 itu meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Itu dengan sasarannya itu meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat dan memiliki tujuan mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun. Targetnya itu pada tahun 2020 menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan khususnya masyarakat miskin dan rentan memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi serta akses terhadap pelayanan dasar. Dengan indikator itu NA, SS, dan SB. Next slide. Kemudian berikutnya itu ada tabel 61 rekomendasi berdasarkan capaian indikator tujuan pembangunan berkelanjutan TPB atau SDGs. Dengan indikator yang pertama itu prevalensi anemia pada ibu hamil dengan capaian SB, OPD Dinas Kesehatan, dan arah kebijakan itu meningkatkan pengetahuan ibu hamil terkait pentingnya gizi ibu hamil dengan dikasih program peningkatan kegiatan promosi preventif, peningkatan sarana prasarana terkait ibu hamil, peningkatan KYE. Itu program berdasarkan Permendagri yang pertama itu program pemulihan upaya kesehatan perorangan dan program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan. Kemudian itu arah kebijakan 2 itu meningkatkan pembinaan pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil dengan dikasih program pengoptimalan penanganan kasus dan peningkatan pelayanan, peningkatan kapasitas SDM, dan pengoptimalan pencatatan pelaporan dengan program berdasarkan Permendagri itu program sediaan farmasi Alkes dan Makmen. Kemudian kedua itu program peningkatan kapasitas SDM kesehatan. Kemudian indikator berikutnya itu ada angka kematian balita per 1000 kelahiran hidup dengan capaian SB, OPD Dinas Kesehatan, arah kebijakan yang meningkatkan penanganan perbaikan gizi balita. Dengan dikasih program pertama peningkatan perbaikan gizi balita, yang kedua pemberian makanan tambahan pada balita gizi kurang atau buruk. Itu berdasarkan program berdasarkan Permendagri yang dilakukan itu yang pertama itu program pemenuhan upaya kesehatan perorangan, upaya kesehatan masyarakat. Yang kedua itu program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan. Next slide. Kemudian berikut itu ada SPM ketentraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat.
dengan indikator itu jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang dengan capaian SB, OPD, BPBD. Untuk kebijakannya itu meningkatkan upaya pencegahan, meningkatkan upaya mitigasi, meningkatkan upaya kesiapsiagaan dengan programnya itu peningkatan pelayanan pencegahan, kesiapsiagaan terhadap bencana, dan program penanggulangan mandiri, program penanggulangan bencana. Dan berikutnya itu indikator itu jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah dengan ini pencapaian itu SB, OPD, BPBD. Untuk indikasi kebijakannya itu meningkatkan jumlah nagari tangguh bencana, programnya itu peningkatan kelompok siaga bencana dan peningkatan keluarga tangguh bencana, dan program bersama Permendagri program penanggulangan bencana. Kemudian parameter indikator berikutnya itu indeks risiko bencana pusat. Next slide. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan nama Heru Septriawayu di BP 2045. Soalnya itu terkait tidak terdapat penyusunannya KK. KK atau Kerja Kerja Acuan Kerja merupakan tugas AKL sebagai pedoman dan dasar pengukuran kinerja kelompok KLHS. Selanjutnya tidak terdapatnya analisis pengaruh, mana analisis pengaruh ini dikonsultasikan dengan pemangku kepentingan mengenai pengayaan dan penajaman hasil. Next slide. Soalnya tidak terdapatnya penjaminan kualitas KLHS, mana penjaminan kualitas KLHS ini merupakan upaya untuk memastikan proses KLHS telah terlaksana sesuai dengan mekanisme dan tahapan yang dilaksanakan pada KLHS. Yang keempat itu tidak adanya validasi KLHS, di mana permohonan validasi diajukan kepada Menteri atau Gubernur secara tertulis dengan melampirkan rancangan KLHS. Next slide. Dikembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada rekan-rekan kelompok 4. Selanjutnya itu ada rekapan pertanyaan dan saran untuk kelompok 4 dari kelompok yang lain. Yang pertama itu ada sarannya terdapat tipe pada slide, itu rumusan sudah diperbaiki dan slide yang dibaca Hero itu Sekar itu sudah diperbaiki. Selanjutnya ada penyampaian slide tidak dipenuhi kata-kata kalimat, lebih baik dibuat berupa poin-poin, itu sudah dilaksanakan. Lain kali videonya diedit agar jeda satu presenter ke presenter lain tidak lama. Itu sudah diusahakan dan dilaksanakan. Selanjutnya ada pada slide tulisan terlalu kecil. Itu sudah dilaksanakan. Yang kelima terdapat 2 tabel dalam satu slide sehingga susah dibaca. Itu sudah dilaksanakan. Yang selanjutnya kami akan mencoba menjawab pertanyaan dari kelompok lain. Untuk jawab pertanyaan nomor 1 akan dijawab oleh Arif Akil Fadil. Kepada Akil dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Jadi untuk pertanyaan nomor 1, maksud dari diagram alir bagaimana? Apakah setelah tahap 6 kembali ke tahap 1? Itu terdapat panah penghubung. Jadi itu tuh untuk panah penghubung di diagram alir tuh salah peletakannya, harusnya bukan dari 4 ke 6 tapi dari 3 ke 4. Dikembalikan ke moderator. Terima kasih Akil. Untuk pertanyaan nomor 2 akan dijawab oleh Budi. Kepada Budi dipersilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 2 dari teman-teman. Itu jawabannya para pemangku kepentingan atau stakeholders utama yang berpartisipasi dalam pelaksanaan dan pencapaian SDGs di Indonesia terdiri dari 4 platform. Yang pertama ada pemerintah dan parlemen, yang kedua akademisi dan pakar, yang ketiga filantropi dan pelaku usaha, yang keempat organisasi dan media. Kembali ke moderator. Terima kasih Budi. Untuk selanjutnya akan dijawab oleh Bima. Bima dipersilakan. Terima kasih moderator. Untuk jawaban pertanyaan nomor 3, yaitu kesimpulan dari hasil evaluasi KLHS Kabupaten Pasaman adalah sudah memiliki konteks dan data dasar dari isu permasalahan lingkungan hidup, juga penjelasan ruang lingkupnya, dan juga sudah ada tujuan dan sasaran dari
KRP, serta alternatif dari KRP itu sendiri. Dari dikemudikan kepada moderator. Terima kasih Bima. Untuk pertanyaan nomor 4 akan dijawab oleh Heru. Heru dipersilakan. Terima kasih moderator. Izin menjawab pertanyaan dari nomor 4. Itu contoh dari fokus dampak tidak langsung, kumulatif, dan sinergistik. Dimana contoh dampak tidak langsung itu misalnya itu sebuah proses farmasi yang produksi obat-obatan dapat berdampak tidak langsung terhadap lingkungan sekitar mereka. Yang kedua itu dampak kumulatif, di mana penggunaan pestisida dalam pertanian dapat berdampak kumulatif pada lingkungan dan kesehatan manusia. Meskipun penggunaan pestisida ini dapat membantu melindungi tanaman dari serangan hama. Yang ketiga itu dampak sinergistik, di mana pencemaran udara dari kendaraan bermotor dan pabrik dapat mengakibatkan dampak sinergistik pada kesehatan manusia. Pencemaran udara dapat meningkatkan risiko terjadinya masalah kesehatan seperti asma dan kanker paru-paru. Dikembalikan kepada moderator. Terima kasih Heru. Untuk pertanyaan nomor 5 akan dijawab oleh Yoga. Yoga dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Untuk pertanyaan 4 itu apakah contoh dari fokus? Untuk pertanyaan 5 itu interpretasi data yang terdapat pada bab 4 itu apa? Jadi jawabannya itu kan bab 4 ini adalah analisis tujuan pembangunan berkelanjutan. Jadi bab ini berisi data-data penjelasan tentang hasil pencapaian indikator pembangunan berkelanjutan Kabupaten Pasaman terhadap indikator dalam tujuan pembangunan berkelanjutan yang terdiri dari 17 tujuan. Dan selain itu disampaikan juga ada penilaian dan analisis capaian indikator TPB atau SDGs setiap organisasi perangkat daerah atau PB serta ketercapaiannya dalam penggunaan anggaran untuk program yang berkaitan dengan TPB, SDGs yang menjadi tugas pokok dan fungsi OPB. Dikembalikan ke moderator. Terima kasih Yoga. Selanjutnya jawaban nomor 6 akan dijawab oleh Gema. Pada Gema dipersilakan. Terima kasih moderator. Pertanyaan nomor 6 itu apa saja isu pembangunan strategis yang sudah disepakati? Berdasarkan laporan KLAS dari Kabupaten Pasaman tersebut, itu ada beberapa isu. Yang pertama itu konversi lahan, kemudian kedua pencemaran lingkungan berupa pencemaran air yang terjadi pada beberapa sungai, yang ketiga kerusakan lingkungan berupa yang pertama itu kerusakan hutan akibat penebangan liar, yang kedua kerusakan wilayah pesisir dan laut terutama abrasi pantai dan kerusakan terumbu karang, yang ketiga itu meluasnya lahan kritis. Berikutnya itu ada isu lemahnya penerapan AMDAL dalam perizinan. Sekian jawaban saya, kembalikan ke moderator. Terima kasih Gema. Untuk jawaban nomor 7 akan dijawab saya sendiri. Pada isu keberlanjutan poin ke-6, apakah sudah mencapai target atau belum? Jawabannya sudah, karena seharusnya dalam KLAS itu harus mengacu pada hierarki di atasnya dengan mempertimbangkan semua kebijakan, rencana, atau program terkait dalam melakukan evaluasi dampak lingkungan. Hal ini akan membantu untuk memastikan bahwa evaluasi dampak lingkungan yang dilakukan adalah komprehensif dan akurat. Sekian jawaban dari pertanyaan dari kelompok lain. Selanjutnya, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah dan janggal, mohon dimaafkan. Terima kasih sarannya. Disudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.